Ya, kembali kita akan lanjutkan webinar yang ke-10 tentang program cari dan edit data. Kita akan bahas terlebih dahulu tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana membuat program pencarian dari data yang sudah tersimpan di dalam tabel dan database SQL Server. Bila data yang dicari ditemukan, maka ditampilkan ke dalam objek text box. Lalu ketika diklik tombol edit, maka setiap data yang ada pada text box akan ditandai menunggu perubahan data. Perubahan data akan diperbarui ketika diklik tombol edit, ya, ada tombol edit. Lalu akan ditampilkan pesan bahwa data sudah diedit. Nah, inilah yang akan menjadi tujuan program VBNet yang ke-10, bagaimana kita akan membuat program edit. Nah, algoritmanya adik-adik sekalian, ya. Yang pertama tentu kita tetap akan merancang database SQL Server dengan nama pustaka, ya, seperti berikut. Yang kedua, kita akan rancang tabel anggota dengan struktur field sebagai berikut. Ada noang, tipe datanya varchar, nama, tipe data varchar, alamat, tipe data varchar, grup juga tipe datanya varchar dengan ukuran masing-masing sebagai berikut. Yang ketiga, kita input beberapa data atau record ke dalam tabel pustaka, tepatnya tabel anggota, ya, database tabel anggota. Nah, ini tabel anggota. Seperti data berikut, sudah ada data atau record yang tersimpan dalam tabel anggota. Lalu yang keempat, rancang tampilan form untuk program edit data dengan menambahkan objek komponen tombol edit, beri nama objek komponen cedit seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Ya, ini dia edit, tombol editnya. Nah, langkah berikutnya nanti kita harus tetap klik cari, ya. Untuk program cari masih kita gunakan seperti yang sudah kita pelajari pada webinar 9. Nah, ketika tombol cari diklik, maka seluruh data tampil pada objek text box. Seperti yang kita bahas pada tujuan yang sudah saya terangkan tadi. Lalu kita akan mengubah data yang ditampilkan pada objek text box dengan data yang baru. Setelah seluruh objek text box sudah diperbaiki atau diubah datanya agar data yang diinput terbaru, itu data terbaru yang tersimpan pada tabel, maka kita klik tombol edit agar data di tabel yang lama diubah dengan data yang baru kita ubah sebelumnya. Nah, bagaimana programnya? Programnya seperti berikut ini, ya. Nah, jadi intinya dia hampir sama, bedanya hanya di program editnya saja, ya. Hampir sama dengan program-program pada pertemuan webinar sebelumnya. Nah, ada tampilnya editnya. Jadi intinya di program editnya. Nah, ini edit, ya. Edit. Jadi abang terangkan sedikit tentang program edit, kalau yang lainnya sudah ada pada pertemuan sebelumnya. Kalau yang ini programnya if con titik state connection state close seperti biasa, ini untuk membuka koneksi. Jadi diuji dulu koneksinya apakah tertutup. Kalau tertutup maka dibuka koneksi. Nah, inilah perintah intinya dari yang namanya program edit, ya. Nah, jadi kalau kita baca dia dari SQL-nya ini, update perintahnya. Update itu kan artinya ubah data dari tabel anggota, set di mana, ya, nama, field nama ini ada di dalam tabel, ya. Field nama itu ubah dari objek text box T nama. Lalu alamat atau field alamat ubah dari objek T alamat. Nama T alamat itu kan objek T alamat. Dan yang terakhir grup. Nah,
ini nama fill group, ubah datanya dari objek T group. Lalu ada kriterianya di mana Noang. Nah, Noang itu juga fill. Dia adalah fill kunci di dalam tabel yang pertama. Maka dalam edit, fill kunci itu nggak dirubah. Nanti kita akan praktekkan jangan dirubah datanya. Yang diubah itu bukan fill kunci, yaitu nama, alamat, dan grup. Noang itu fill kuncinya. Ya. Nah, jadi diuji berdasarkan tnoang objek textbox noangnya. Lalu ini perintah SQL untuk mengeksekusinya. CMD biasalah, new SQL command ini perintah untuk mengeksekusi perintah SQL. Nah, jadi setiap yang ada namanya SQL command, ya command itu kan perintah, dieksekusi perintah SQL-nya dulu. Ini perintah SQL-nya. Setelah itu dikoneksikan dengan variable connection ke database. Lalu dieksekusi ya query-nya. Lalu ditampilkan eksekusi dispose dan connection-nya. Setelah dia langsung berubah. Nah, ini untuk program editnya. Ya, kalau program tampil masih sama dia ya. Ini sub edit ya. Kita tambahkan dia prosedur edit. Lalu ketika tombol edit ditekan mana? Nah, ketika tombol edit ditekan itu ini. Yang dipanggil pertama koneksi, biasa koneksi. Lalu panggil sub edit. Itu dia program edit tadi. Lalu program call tampil. Call tampil itu supaya ditampilkan perubahan datanya. Setelah diedit kan datanya berubah pada tabel. Maka kita tampilkan subtampil. Subtampil itu ya sudah ada di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini dia subtampil. Subtampil hanya sekedar untuk menampilkan data dalam tabel anggota ke objek data grid view. Nah, ini data grid view-nya. Ya. Ini subtampil. Oke. Nah, kita lihat ke programnya. Programnya sudah ada untuk edit ya. Nah, sudah kita tambahkan di sini tombol edit. Ya, ini tombol edit. Kalau kita double klik, kita masuk ke dalam bagian programnya, maka programnya sama seperti yang ada di dalam materi. Ya. Nah, ini dia program edit. Ketika tombol edit diklik, dia panggil koneksi, panggil prosedur edit, panggil prosedur tampil, lalu pesan data berhasil diubah, lalu call kosong. Ya, jadi ini lanjutkan aja programnya dari yang sebelumnya. Nah, subeditnya tadi ada di bagian atas. Jadi kalau nanti ada ujian, tuliskan perintah untuk mengubah data dengan fill sebagai berikut. Berarti mengubahkan program edit. Mana perintahnya? Ya ini aja. Ini kita tuliskan. Ini adalah program inti mengubah data atau mengedit data. Update. Kalau kemarin kita sudah belajar insert ya atau menambah data, program intinya mana? Nah, ini tuliskan program utama untuk menambah data. Nah, ini dia SQL insert into apa nama objek-objek pada form. Kalau di sini di update, dia update nama tabel, apa nama field, nama objek pada form. Apa nama field, nama objek pada form. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau kita artikan secara sederhana bahasa SQL-nya ini adalah ubah data dari tabel anggota di mana field namanya diubah atau diambil dari objek T nama. Nama T nama kan kalau kita jalankan di form kita ubah isinya. Nah, apa yang kita ubah itu yang akan diisikan pada field nama. Begitu juga alamat. Alamat field alamat diubah dari data-data objek T alamat, textbox alamat.
field group diubah datanya atau diambil datanya dari objek textbox T group. Di mana Noang sama dengan apa yang ada di dalam objek textbox Noang. Gitu cara bacanya. Ya. Oke, kita akan coba jalankan program editnya bagaimana dia hasilnya. Jadi sesuai materi kita, program edit ini tetap kita menggunakan program cari karena topik kita kan program cari dan edit data. Lakukan dulu pencarian, ditampilkan, lalu edit datanya. Kita tunggu ya. Oke. Lakukan dulu pencarian, kita klik tombol cari ya. Nanti sampai muncul kotak input box-nya ya. Misalnya kita cari yang nomor 4. 10004. Oke. Ini ya. Lalu kita okekan. Dicari data, ditampilkan. Nah, ada. Lalu kita ubah. Jangan dulu klik edit, tapi kita ubah dulu datanya. Nah, untuk yang mau diubah seperti abang sampaikan tadi, jangan diubah file kuncinya. Ya. Kenapa? Contoh, kalau kita ubah file kuncinya nanti rupanya kita ubah jadi ada yang sama, jadi 03 dia. Kan berarti 03 ada 2. Nah, ketika nanti dia mau menghapus, 2 data dihapus. Jika dicari, ya tidak, karena ada 2 data, yang mana yang mau ditampilkan. Nah, jadi sebenarnya dalam pemrograman yang benar itu, nomor anggota sebagai file kunci jangan diubah, tapi yang diubah adalah nama. Nah, bagaimana solusinya? Biasanya kalau dalam pemrograman yang sudah jadi studi kasus, yang sudah besar, maka nanti objek nomor anggota ini ketika dilakukan namanya pencarian tidak diaktifkan, di-enablekan, dia hanya ditampilkan saja. Namun, pada topik ini kan kita hanya membahas tentang bagaimana melakukan atau membuat program edit. Oke, kita lakukan perubahan data. Misalnya namanya kita ganti menjadi Meriana ya. Alamatnya kita buat dia di Siantar. Lalu grupnya kita menjadi ME18C. Oke, ini sudah kita ubah datanya pada nama, pada alamat, dan pada grup. Nah, kita lihat sebelumnya datanya itu adalah si Intan Salsabila, Medan, alamatnya Binjai, grupnya ke A18A. Oke, sekarang kita klik tombol edit. Edit. Nah, akan muncul pesan data berhasil diubah. Nah, kalau kita lihat di sini sudah berubah menjadi Mary, Ana, Siantar, dan MI18C. Oke. Nah, jadi sudah berubah dia. Itulah program edit atau ubah data. Cari data, tampil, lalu kita lakukan dulu perubahan. Setelah itu kita klik tombol edit. Begitu ya. Ya. Nah, jangan salah tahapannya. Karena memang begitulah. Diubah dulu dia, baru diedit. Edit di dalamnya ada program update. Oke, kita coba lagi satu kali lagi. Misalnya kita cari dulu yang 002. 002 ditampilkan, diubah dulu datanya. Misalnya kita ganti menjadi laki-laki lah ini rupanya. Namanya si David Kertagana ya. Ini alamatnya kita ganti jadi di Medan. Grupnya menjadi TK18C contoh ya. 002 yang awalnya Citra Ayudia, alamat Tebing, grup MI18A kita ubah menjadi David Kertagana, alamatnya Medan, grupnya TK18C. Klik dulu tombol edit.
data berhasil diubah, kita okekan, kita lihat datanya di dalam data grid sudah berubah. Kalau data di dalam data grid view ini sudah berubah, berarti di dalam tabel itu pun juga berubah, karena apa yang ditampilkan di data grid view itu adalah dari tabel anggota. Ya. Nah, ini dulu pertemuan kita hari ini untuk membuat program cari dan edit data dari database SQL Server. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dan mau memahaminya. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat mengikuti pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Ini dulu pertemuan kita ya adik-adik. Sampai ketemu di pertemuan webinar 11, 12, 13, dan 14. Selamat pagi.